Pernah nggak sih keringat dingin pas ditanya, apa kebaruan dari riset kamu? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah pertanyaan yang super menakutkan itu jadi sebuah petualangan yang seru. Kita akan bongkar sama-sama rahasia menemukan kontribusi unik yang bikin riset Anda itu benar-benar bersinar. Nah, ini dia nih pertanyaan keramatnya. Apa novelty dari penelitianmu? Buat mahasiswa pasca sarjana manapun, kalimat sesingkat ini rasanya bisa kayak beban 1 ton di pundak. Simpel banget kedengarannya, tapi dampaknya luar biasa kan? Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi pembeda antara sukses dan gagal. Jawaban ini bisa jadi tiket emas buat publikasi Anda, atau sebaliknya bisa jadi tembok tebal yang menghadang jalan Anda. Jadi memahaminya itu bukan cuma penting, ini adalah kunci buat membuka gerbang karir riset Anda. Dan ini bukan cuma teori loh, ini kenyataan pahit yang sering terjadi. Coba kita lihat kisahnya Dina. Proposal S3-nya langsung ditolak karena dianggap terlalu umum. Sia-sia 1 semester. Terus ada Andi, mahasiswa S2, yang artikelnya langsung ditolak mentah-mentah sama jurnal karena dianggap gak ada kontribusi baru. Mereka berdua ini pinter, pekerja keras, tapi mereka kesandung di rintangan yang sama, pertanyaan soal novelty. Oke, jadi gimana caranya biar kita nggak bernasib sama kayak Dina dan Andi? Nah, langkah pertamanya adalah dengan benar-benar paham. Apa sih novelty atau kebaruan itu, dan apa bedanya sama kontribusi? Soalnya, dua hal ini sering banget ketukar, padahal esensinya beda jauh. Oke, kita mulai dari novelty dulu ya. Anggap aja novelty itu kayak percikan ide orisinal dari riset Anda. Novelty ini adalah jawaban lugas dari pertanyaan, apa sih yang baru dari penelitian ini? Inilah elemen uniknya, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kalau novelty tadi itu percikan idenya, kontribusi itu adalah api unggun besar yang bisa menghangatkan banyak orang. Kontribusi menjawab pertanyaan selanjutnya yang jauh lebih krusial. Terus kenapa kalau baru? Emang apa dampaknya? Kenapa hal baru ini penting? Coba dia lihat tabel ini biar makin jelas. Novelty itu fokusnya di apa yang baru dan biasanya udah kelihatan dari tahap proposal. Sementara kontribusi fokusnya di apa dampaknya dan baru benar-benar terbukti di bagian hasil dan pembahasan. Gampangnya gini, bayangin Anda itu arsitek. Novelty adalah desain bangunan Anda yang unik dan belum pernah ada. Nah, kontribusi adalah rasa nyaman dan manfaat yang dirasakan orang-orang yang tinggal di dalam bangunan itu. Beda kan? Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara kita menemukan novelty itu? Jawabannya ada di satu hal, celah riset atau research gap. Anggap aja ini peta harta karun Anda. Celah inilah tanda X yang nunjukin di mana harta karun ide brilian itu tersembunyi. Proses berburu harta karun ini ada 6 langkah sistematis. Pertama, tentukan kata kunci. Ini kompas Anda. Kedua, kumpulkan artikel. Ini potongan-potongan peta yang harus Anda kumpulkan. Ketiga, rangkum dengan cepat, biar Anda bisa baca petanya secara efisien, nggak perlu baca semuanya. Keempat, temukan polanya. Lihat di mana para pemburu lain udah sering menggali. Kelima, petakan semua risetnya. Gambar seluruh wilayah biar kelihatan mana area yang udah rame banget dan mana yang masih sepi. Dan yang terakhir, paling penting, validasi celah itu. Pastikan area yang sepi itu beneran ada harta karunnya, bukan cuma tanah kosong. Nah, ini contoh konkretnya. Keren banget. Misalnya topik riset kita, TikTok untuk UMKM. Kita bisa lihat area yang udah padat banget diteliti itu soal metrik interaksi, like, views. Tapi, gimana dengan studi kualitatif soal pengalaman pemilik bisnisnya? Atau studi tentang UMKM di desa-desa? Hampir kosong. Nah, disitulah letak celah Anda. Disitulah harta karunnya. Untungnya di era sekarang, Anda nggak perlu berburu sendirian pakai tangan kosong. Udah ada asisten AI yang bisa jadi peralatan canggih Anda, yang bisa mempercepat semua proses ini secara drastis. Pertama, ada Scopus AI. Anggap aja ini drone canggih Anda. Dalam sekejap, Anda bisa lihat keseluruhan lanskap riset dari atas. Ini langsung membantu Anda di langkah keempat dan kelima tadi, buat lihat tren dan menemukan area mana yang masih sepi peneliti. Selanjutnya ada Connected Papers. Wah, ini seperti membuat pohon silsilah untuk paper penelitian. Anda tinggal masukkan satu paper utama, dan alat ini bakal nunjukin nenek moyangnya dan keturunan-keturunannya. Ini cara yang cerdas banget buat ngerti gimana sebuah ide berkembang dan menemukan cabang mana dari pohon itu yang belum dijelajahi.
Lalu ada Research Rabbit. Kalau Connected Papers itu ibarat peta silsilahnya, Research Rabbit ini GPS-nya. Anda bisa secara interaktif menjelajahi jalur-jalur pengetahuan yang nyambung ke satu paper, menemukan peneliti lain, dan melihat seluruh ekosistem risetnya bergerak. Dan tentu saja yang paling populer, ChatGPT. Anggap dia ini asisten pribadi sekaligus teman diskusi cerdas Anda. Minta dia bantu ngerangkum artikel-artikel di langkah ketiga dengan cepat, atau ajak dia brainstorming buat validasi celah yang Anda temukan di langkah ke-6. Sangat membantu. Oke, sekarang Anda sudah berhasil menemukan celahnya. Harta karunnya sudah kelihatan di depan mata. Langkah selanjutnya adalah mengubah temuan itu menjadi kunci buat membuka peti harta karunnya. Kunci itu adalah sebuah rumusan masalah penelitian yang tajam dan super meyakinkan. Nah, ini bagian yang bisa langsung Anda pakai. Untuk riset kualitatif, coba deh pakai format bagaimana. Misalnya, bagaimana pemilik UMKM di pedesaan mengalami, keren kan? Untuk kuantitatif, pakai format apakah terdapat hubungan? Template-template praktis ini membantu Anda mengubah celah yang tadinya abstrak menjadi pertanyaan yang fokus, spesifik, dan yang paling penting bisa diteliti. Jadi, poin utamanya adalah ini. Menemukan novelty itu bukan soal harus tahu segalanya. Justru sebaliknya. Seperti kutipan ini bilang, ilmuwan sejati itu adalah mereka yang tahu cara mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang belum pernah diajukan orang lain. Nah, sekarang, pertanyaan unik apa yang akan Anda ajukan?